Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja. Shadaqallahul adim. Sahabat KPP BUM IKBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini Akang bisa kembali hadir untuk menebar kebaikan dalam acara nasihat untuk sahabat. Tema kali ini adalah tentang jodoh. Jodoh itu dipilih atau memilih? Kenapa banyak yang gelisah dan galau ketika berbicara jodoh? Karena kebanyakan di antara kita memaksakan definisi dan persepsi pribadi kita tentang jodoh, mengikuti ego yang bahkan sudah bercampur dengan nafsu syahwat dalam menentukan jodoh kita. Jodoh memang misteri, sahabat. Tidak ada yang tahu tentang siapa jodoh kita. Namun kabar baiknya Allah sudah kasih sedikit bocoran tentang jodoh kita, yang mana jika hal ini kita jadikan sebagai acuan, tentu akan menjadi solusi utama kegalauan dan kegelisahan kita. Bocorannya adalah jika kita mampu memantapkan diri, atau memantaskan diri dalam penantian jodoh yang dikirim Allah, maka Allah akan mengirimkan jodoh yang pantas untuk kita. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 26, wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Maka jangan khawatir, sahabat, untuk tidak berjodoh jika kita mampu dalam menjaga diri. Dan kalau memang jodoh Allah tidak hanya mempertemukan kita dengannya, tetapi Allah akan membuatnya tidak ragu-ragu dalam bertamu ke rumah kita. Karena kalau memang jodoh, Allah akan semakin mendekatkannya, bukan menjauhkannya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang yang memang berjodoh tak akan ada rintangan untuk semakin dekat, karena Allah akan memberi jalan untuk kita agar terus menjadi satu dalam menuju surganya. Tapi bukan berarti Allah mendekatkan kita dengan cara yang berdempet-dempetan sebelum resmi menjadi halal. Arti dekat di sini adalah kedua belah pihak akan semakin dikuatkan hatinya untuk semakin memantapkan niat, hingga akhirnya menjadi ajang silaturahim kubro yang dipertemukan dalam akad pernikahan, yang dihujani oleh doa-doa dari semua orang yang hadir. Jadi sahabat, jodoh itu bukan siapa cepat ia dapat, tapi jodoh adalah jika Allah telah ditetapkan akan pasti dapat. Ya, jodoh itu bukan siapa cepat ia dapat, tapi jodoh adalah ketika Allah sudah tetapkan ia akan pasti dapat. Maka jangan sok bingung tanpa alasan melihat orang lain sudah bertemu jodoh, karena jika sudah pada waktunya, kita juga akan bertemu jodoh yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Tapi ingat sahabat, jodoh boleh saja tidak kemana, tapi saingan di mana-mana
jika kita tak memantaskan diri untuk datangnya jodoh. Dan ada yang perlu kita ingat sahabat, yaitu tentang wacana jodoh yang memang tidak akan kemana-mana, karena Allah telah gariskan jodoh kita sejak di Lauhil Mahfuz. Tapi jangan sampai kita enak-enakan meyakini kabar itu dengan membuat diri kita bermalas-malasan dalam memantaskan diri menjadi pribadi yang baik. Sebab jika kita hanya meyakini saja bahwa jodoh tidak akan kemana-mana, tetapi menjaga diri saja kita tak pernah, maka jangan heran jika yang datang kepada kita di luar harapan. Karena kita dari dulu memang hanya bisa berharap dalam khayal, tetapi tidak mengimplementasikannya kepada usaha yang jelas. Jodoh boleh saja memang tidak kemana-mana, tetapi bisa jadi saingan di mana-mana. Itu artinya jika kita tak bisa memantaskan diri, sedangkan kita menginginkan jodoh yang baik, maka jangan heran jika yang datang bukan seperti yang kita inginkan. Karena jodoh yang baik juga akan memilih yang baik. Jadi jodoh memang takkan tertukar, tapi jangan menukar khayalan untuk berjodoh dengan orang yang pantas, namun kamu tak pernah memantaskan diri. Betul sekali bahwa jodoh memang selamanya takkan tertukar, karena memang Allah sudah tetapkan jodoh kita masing-masing. Tetapi jangan menukar khayalan untuk berjodoh dengan orang yang baik dan pantas jika kita tak pernah sekali memantaskan diri. Karena jodoh yang baik hanya untuk ia yang memang juga baik, maka untuk mendapatkan jodoh seperti itu, kita harus kembalikan pada diri kita sendiri. Kita harus ada usaha untuk selalu memantaskan diri agar jodoh yang datang juga sudah dalam keadaan pantas dan baik. Karenanya, jika kamu sudah berhasil memantaskan diri menjadi orang baik, maka jangan khawatir untuk tidak berjodoh dengan orang yang baik pula. Karena itu, jika sudah memantaskan diri menjadi seseorang yang baik, maka jangan khawatir untuk tidak berjodoh dengan orang yang baik pula. Biasanya apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai, sahabat. Berikutnya sahabat, untuk menentukan jodoh dipilih atau memilih, pertama, satu hal yang sering dilupakan oleh wanita adalah kemuliaan wanita tidak bergantung pada lelaki yang mendampinginya. Kenapa? Allah meletakkan nama dua wanita mulia dalam Al-Quran, yaitu Maryam dan Asyah. Kita tahu Maryam adalah wanita suci yang tidak memiliki suami, dan Asyah adalah istri dari manusia yang sangat kejam, yaitu Fir'aun. Apakah pangkat itu mengurangi kemuliaan mereka? Oh, tentu tidak. Kedua, bicara jodoh adalah bicara tentang hal yang jauh, akhirat, surga, ridho Allah, bukan semata-mata dunia. Ketiga, jodoh itu sudah tertulis, tidak akan tertukar. Yang kemudian menjadi ujian bagi kita adalah bagaimana cara menjemputnya. Beda cara, beda rasa, dan tentu saja beda keberkahannya. Ketika jodoh itu sudah tertulis,
ya, tidak akan tertukar. Yang kemudian menjadi ujian bagi kita adalah bagaimana cara menjemputnya. Beda cara, beda rasa, dan tentu saja beda keberkahannya. Keempat, dalam hal rezeki, urusan kita adalah bekerja. Soal Allah mau meletakkan rezeki itu di mana, itu kerja Allah. Dan jodoh, urusan kita adalah ikhtiar. Tentang Allah mau mempertemukan di mana, itu kerja Allah. Kelima, cara Allah memberi jodoh bergantung cara kita menjemputnya. Satu hal yang Allah janjikan, bahwa yang baik untuk yang baik, jadilah yang terbaik. Yang keenam, dalam urusan jodoh, ta'aruf adalah proses seumur hidup. Dan yang penting jangan expect berlebihan, dan jangan merasa sudah sangat mengenal sehingga berhak menafsirkan tentang pasangan. Ketujuh, salah satu cara terbaik mengenali calon pasangan yang baik adalah melihat caranya dengan 4 pihak, yaitu Allah, agama, keluarga, dan kawan-kawannya. Ada lagi, tanyakan pada hati sendiri, mana di antara semua faktor itu yang paling mungkin membawa kamu dan keluarga kamu ke surga. Ada satu perkara yang sering orang lupa tentang jodoh, yaitu jodoh bukan hanya mencari dan menunggu, tetapi ketika memang sudah waktunya, walaupun dengan apa cara dan keadaannya, dua insan itu akan Allah pertemukan. Jodoh memang rahasia, sekalipun begitu tak perlu risau menantinya, karena janji Allah itu pasti, ya. Nah, itu saja pertemuan kali ini. Semoga bahasan mengenai jodoh dipilih atau memilih bisa dipahami dan bisa memberikan manfaat yang banyak bagi para jomblowan jomblowati yang sampai saat ini belum memiliki pasangan. Itulah ya mengenai bahasan nasihat kali ini, yaitu jodoh dipilih atau memilih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ayo dong, alhamdulillah. Setelah Pak Sajudin, setelah Pak Haji Sulaiman, parantos nyiap lendor price kejutan kamu wasananya nawar tinggi nomor dulu kita ke nomor 10. Ayo nomornya biasa digantos tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun ya para gini manawa ngedahat jembar pulang sejak hari dan mana ya selalu mana
Sunda warisan dinini aki kalangkang anu bahwa tarari ngajatuh asa masket asih jatuh wani dipatri ku akad nikah tentrem asih laki rapi hidup ingan jarang bagja tepung asih jatuh dan muka lamaran carita ngatrapina rumah tangga gimana ngangelas asih antara hidup abah teh nyawa sakitu atuh kita ngerasa sekali malah Qawlina bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim la hawla wala quwwata illa billahi mana kita mau ke panen so mangga Pak Haji mangga Pak Haji alur ke Pak Haji kali kapal mana Pak Haji kan dia tuh Pak Haji aduh teman aduh ya Allah jangan sok nah gitu Parela tunggu dulu Parela daerah dia tata gini apa pas saya dulu ngomong ya bos alhamdulillah ini moga Pade sekali deh teman poin masih ada nomoran gitulah. Oke, 1 siap kameramen. Oke, 2 3 lagi nomor 1 ya. Allahu Akbar.